Tabrakan mobil travel dengan truk muatan pakan ikan ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Kamis siang. Warga dan polisi cepat membantu mengeluarkan pengemudi dan penumpang minibus yang ringsek. Sulistio, pengemudi mobil travel warga Musiwaras, dan seorang penumpangnya kritis. Keduanya kemudian dilarikan ke rumah sakit. 3 penumpang lainnya selamat. Dari pihak truk, pengemudi dan kondekturnya juga selamat. Tabrakan terjadi ketika mobil travel sedang melaju dari arah Bukit Kemuning menuju Bandar Lampung. Mobil travel oleng saat gagal menyalip. Saat bersamaan datang truk dari lawan arah dan tabrakan tidak terhindarkan. Nyalip dari arah mana dia, Bang? Dari arah sana. Terus mobil ini? Dari arah sana. Terus? Oh gitu. Itu isi penumpang ya, Bang ya? Iya, penumpang pada daerah mana itu penumpangnya itu. Ini enggak tuh? Korban Kayaknya sekarat satu bapak-bapak. oh di mobil APV, Pak? Iya. Penumpang? Dari mobil APV berapa orang? Dari mobil sedan? Anak kecil 2. Tidak ada korban jiwa pada kecelakaan ini, namun sempat menimbulkan kemacetan panjang. Polisi kemudian menarik kedua mobil yang bertabrakan ke Polres Lampung Utara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Polisi mengepung rumah Basri di Desa Negeri Katon, Kecamatan Selagay Lingga, Lampung Tengah, Kamis siang. Polisi merangsek masuk dan mendapati Basri sedang tidur di kamarnya. Pria 45 tahun ini sempat berusaha melawan dengan berpura-pura membantah tuduhan polisi. Penggerebekan ini diwarnai isak tangis istri tersangka. Basri merupakan buronan pencuri motor dan mobil pickup, diduga lebih dari 3 TKP di Lampung Tengah. Ia mencuri saat korban sedang tidur pada malam hari. Sebelum mencuri, Basri terlebih dahulu memberi minyak pelumas pada engsel pintu gerbang atau pintu rumah yang akan dipaksa dibukanya. Tujuannya supaya pintu tidak berbunyi saat dibuka. Pelaku ini memberikan minyak di ganggang pintu atau selah-selah pintu agar pintu ini tidak berdecit pada saat dibuka. Yang kedua, motif dari pelaku ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan sepeda motor. Bila ada mobil diambilnya. Tersangka mencuri seorang diri. Polisi akhirnya mengenali identitas Basri setelah ia terekam CCTV saat mencuri motor di salah satu rumah di Bandar Jaya pada pertengahan Juli lalu. Polisi tidak menyita barang bukti kendaraan hasil curian tersangka sebab telah terjual dan penadahnya kini masih buron. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Seorang sopir travel yang ketahuan membobol rumah tetangganya diringkus tim khusus anti bandit atau TKP 308 Polres Tulang Bawang Kamis siang. Tersangka bernama Waridin, warga desa Mekarti, Kecamatan Gedung Aji Baru, Tulang Bawang. Waridin mengakui perbuatannya. Ia masuk ke rumah tetangganya dengan cara merusak pintu belakang. Dari rumah korban, Waridin mencuri uang 25 juta rupiah. Tersangka ditangkap di Jalan Raya Lintas Timur saat mengemudi mobil travelnya. Waridin ditangkap saat akan kabur ke Pulau Jawa. Kita dari tim TKP 08 Polres Tulang Bawang, bahwasanya tersangka ini adalah merupakan tetangga dari si korban sendiri. Jadi jarak antara rumah korban dengan tersangka ini tidak jauh, kurang dari 200 meter.
Sebagian uang hasil mencuri telah dipakai tersangka dan tersisa 5 juta rupiah. Uang itu disita polisi sebagai barang bukti. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Penangkapan Ade di rumahnya di Kota Agung Barat, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, Kamis siang diwarnai protes orang tuanya. Keluarga tidak terima Ade dibawa ke kantor polisi. Keributan reda setelah polisi memberikan surat penangkapan terhadap Ade. Polisi kemudian menangkap 2 teman Ade yang tinggal bertetangga. 2 tersangka berusia 14 tahun dan satunya berusia 17 tahun. Ketiganya ditangkap karena diduga mencabuli remaja putri yang juga tetangga mereka. Korban dicabuli di rumah salah satu tersangka saat orang tuanya sedang bekerja. Korban awalnya dicekoki minuman keras. Setelah korban tak sadarkan diri, kemudian dicabuli oleh ketiganya. Korban dengan pelaku, salah satu pelaku dengan inisial RH ini memiliki hubungan dekat selama ini. Modus operandinya, 3 orang pelaku ini, salah satu pelaku membeli minuman keras 4 botol dengan cara mencekoki korban yang pada saat itu tidak sadarkan diri. Pencabulan terhadap korban itu rupanya direkam oleh salah satu tersangka. Videonya kemudian tersebar di media sosial dan dilihat orang banyak. Dari video itu polisi mengenali identitas para tersangka. Meski masih di bawah umur, polisi tetap menjerat ketiga tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Andre Kurniawan melaporkan dari Tanggamus.